Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Zi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini. Saya doakan teman-teman hari ini selalu diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran dalam setiap urusan. Amin amin ya robbal alamin. Cerita mistis Gunung Guntur. Jadi Dani ini sengaja membagikan ceritanya kepada saya. Kebetulan dia lagi ingat. Karena beberapa hari terakhir ini Gunung Guntur kan viral atas berita hilangnya Gibran selama 6 hari di sana. Karena dia ingat sampai akhirnya dia meminta saya untuk mengangkat cerita ini. Jadi gini ya teman-teman, dalam cerita ini nanti saya akan berperan sebagai Dani biar ceritanya ini lebih enak dinikmati. Namun sebelum berlanjut ke cerita, di sini perlu saya ingatkan buat teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang belum subscribe ke channel Kang Zi, segera padamkan tombol merah, klik subscribe. Jangan lupa klik tombol loncengnya juga biar teman-teman ini menjadi orang pertama yang mendapatkan pemberitahuan saat Kang Zi update video terbaru. Langsung saja kita ke cerita mistis Gunung Guntur. Jadi waktu itu sekitar tahun 2019 saya mendapatkan cuti dari tempat kerja saya di Bekasi. Nggak lama sih cutinya, cuma 3 hari. Hanya saja di situ saya ngambilnya ini saya gandengin ke hari libur hari Minggu. Jadi total liburnya ini ada 4 hari. Meskipun cuti ini sebenarnya belum di ACC, tapi jarak 1 minggu sebelumnya otak saya ini udah ke gunung. Di situ saya coba ngubungin teman saya yang namanya si Reza. Setelah kita ngobrol-ngobrol lewat HP, ternyata si Reza ini nyaranin kita buat ke Gunung Guntur via jalur Cetis. Jujur sebelumnya saya sendiri memang belum pernah ke Gunung Guntur. Tapi alhamdulillah si Reza ini katanya udah pernah ke sana sekali. Jadi saya sedikit tenang karena seenggaknya ada temen yang udah punya pengalaman di sana. Namun 2 hari sebelum berangkat, si Reza ini kembali menghubungi. Jadi dia bilang kalau ada temannya yang mau gabung. Dan ternyata ada 2 temennya yang mau ikut kita ke Gunung Guntur. Yaudah, sampai akhirnya begitu surat cuti sudah deal, kita ambil. Kita berangkat ke Gunung Guntur itu sekitar hari Sabtu. Hari Sabtu kita berangkat menuju ke base camp jalur Cetis. Sampai di base camp kalau nggak salah sekitar jam 10-an malam. Jam 10 malam kita sampai sana, kita santai dulu di base camp, kita ngopi-ngopi sambil packing ulang. Nah pas kita ngopi di warung base camp ini, ada seorang warga yang nanya ke saya, emangnya udah kesini berapa kali dek? Jadi di situ saya jujur karena emang belum pernah sama sekali. Dan alhamdulillah di situ beliau ini berpesan. Beliau mengingatkan nanti pas di jalan itu jangan sekali-kali bilang kalimat yang menunjukkan kalau kita ini bingung dengan jalur. Contohnya gini, ini bener gak sih jalannya kok gak nyampe-nyampe? Contohnya gitu. Kata bapak ini pantangan banget diucapin di sana di Gunung Guntur. Begitu packing udah selesai, kopi udah habis, ya udah kita langsung memulai pendakian setelah kita berdoa. Jadi saya pakai headlamp, kemudian teman saya ini pakai senter tangan. Di tengah perjalanan saat itu kita melewati sebuah ilalang. Ada tempat yang ilalang di situ. Kemudian di situ kita nemu jalan bercabang seperti yang Bapak katakan tadi. Nah, di sini saya bingung. Saya coba tanya ke si Reza. Za, ini ambil yang ke kanan apa yang ke kiri? Katanya si Reza ini lupa. Baru pertama kali ke Gunung Guntur dan itu pun juga udah lama. Dan bodohnya saya adalah gini. Jadi waktu kita ngobrol sama bapak-bapak di warung tadi, sebenarnya bapak ini juga pesen. Nanti kalau ketemu jalan bercabang langsung aja ngambil arah, nggak usah bingung. Yang penting nggak ngambil arah ke air terjun. Di situ bodohnya saya ini nggak nanya. Arah ke puncaknya ini yang ke kanan apa yang ke kiri. Saya asal iyakan saja.
Nah, setelah kita bingung menentukan, saya tanya si Reza nggak bisa ngambil keputusan, sampai akhirnya ya udah, Bismillah saya mengikuti kata hati saya. Di situ si Reza yang berada di paling depan, di sini saya arahkan untuk ambil kanan. Ya udah, akhirnya kita berempat ambil jalur ke kanan. Kurang lebih dari situ jalan sekitar 30 menitan, ternyata benar kita ketemu yang namanya air terjun. Di dekat air terjun itu kita ngelihat memang ini adalah jalan satu-satunya ya. Ada jalan mengarah ke dalam hutan. Kita ngikutin jalan itu. Emang kita pikir ini adalah arah ke puncak kan. Kita jalan dan saya ingat banget jalanannya ini berpasir dan terjal. Pokoknya bener-bener susah banget. Dari air terjun tadi kita jalan kurang lebih sekitar 30 menitan. Di situ saya mulai curiga. Saya mikir, udah jalan lama banget kok belum juga sampai pos 1. Padahal estimasinya dari base camp ke pos 1 ini kan kurang lebih sekitar 1 jaman. Tapi kenyataannya tadi dari base camp ini sekitar jam setengah 11 malam. Kemudian kita jalan sekitar 40 menitan sampai di air terjun. Jalan lagi sekitar 30 menit, kita sampai di sini jalan yang susah banget ini. Tapi belum juga ngelihat pos 1. Di situ kita kembali lanjut jalan. Jalan sekitar 1 jam, kaki saya ini terasa capek banget. Di situ saya ngajak si Reza dan teman-teman yang lain yang 2 anak ini buat istirahat dulu. Nah, pas istirahat ini salah satu teman kita, temennya si Reza ini tadi, dia bilang ditimpuk sama batu kena pundaknya. Sampai akhirnya dia ini ngajakin segera pergi dari tempat ini. Karena mikirnya teman-teman waktu itu mungkin kita istirahat ini di bawah tebing. Jadi kejatuhan kerikil dari atas. Padahal saya yang dari awal jalannya paling belakang. Ini selalu lihat kanan kiri dan di situ nggak ada jurang. Emang kita ini sedang berada di tengah hutan. Tapi di situ saya hanya diam, nggak cerita ke teman-teman. Sampai akhirnya ya udah saya ikutin, kita pergi dari situ. Sebelum saya jalan lagi, di situ saya sempetin buat benerin tali sepatu. Dan anehnya di sini adalah pada saat saya nunduk, saya benerin tali sepatu. Ternyata kaki saya ini udah penuh banget sama yang namanya semut. Padahal malam itu waktu jalan, saya ini pakai sepatu, pakai kaos kaki dan celana panjang. Tapi kenapa tiba-tiba kok semut ini banyak banget di kaki saya? Ini emang bener-bener aneh. Jadi di situ saya ngencengin sepatu, kemudian saya bersihin semut yang ada di kaki. Saya bersihin semut, ini memang semutnya udah nyampe atas, nyampe paha sini. Di situ saya bersihinnya sambil lari nyusul teman-teman yang udah jalan duluan. Dan baru beberapa langkah saya mau pergi dari tempat itu buat nyusul teman-teman, ada yang lempar batu ke arah saya. Dan kebetulan saat itu kena leher saya sini. Di situ saya agak sedikit takut, jadi saya lari nyusul teman-teman ini sambil ngeliat ke belakang, sempetin ngeliat ke belakang. Sampai akhirnya saya udah gabung sama teman-teman, jalan lagi. Jalan lagi kurang lebih sekitar 10 menit. Sekitar 10 menit si Reza yang saat itu berada di paling depan ini tiba-tiba berhenti. Saya lihat di situ senternya itu diarahin ke tanah. Saya tanya, kenapa Za? Pas saya lari ke depan, saya lihat ini ternyata di jalur itu banyak banget yang namanya kelabang. Ini bener-bener aneh. Malam hari udah hampir dini hari, tapi banyak banget kelabang di jalanan itu. Jadi saking banyaknya kelabang ini seolah-olah memang kita ini nggak boleh lewat di situ. Tapi karena memang kita semuanya nggak mikir yang aneh-aneh, kita tetap jalan. Di saat saya jalan, saya kan paling belakang nih. Di situ saya pakai headlamp, pas lihat kanan kiri, biasa orang jalan lewat hutan kan pasti tengok kanan kiri. Pas di situ saya melihat ada sekelebatan kakek-kakek yang pakai baju putih. Jadi ini cepet banget. Karena orang yang nengok kan cepet kan, cuman kayak gini. Nah, pas kepala mau balik gini, saya lihat di arah sini ini ada sosok kakek-kakek itu tadi pakai baju putih. Kayaknya rambutnya juga putih. Dan kejadian ini cepet banget. Di situ saya hanya diem gak cerita ke teman-teman. Kita tetap jalan dan saya masih di belakang. Tapi lama-lama kok saya ngerasa takut. Sampai akhirnya saya lari ke depan. Pas di belakangnya si Reza.
Kebetulan saat itu saya hampir nabrak si Reza. Si Reza ini, "Lu ngapain sih, Dan?" "Enggak, dingin." Jadi alasan saya lari ke depan karena dingin ini benar-benar nggak masuk akal, dan jawaban itu secara spontanitas saya keluarin. Jadi saya spontan bilang dingin. Padahal ini kan nggak masuk akal. Kalaupun saya lari ke tengah, kan percuma juga, nggak bakalan anget. Anehnya adalah pada saat saya bilang dingin, ternyata hal itu benar-benar menjadi kenyataan. Secara tiba-tiba badan saya ini benar-benar dingin banget. Saya menggigil. Tapi di situ saya tetap jalan. Setelah jalan kurang lebih sekitar 10 menitan, saya udah nggak tahan karena ini benar-benar dingin. Saya ngajakin teman-teman ini buat istirahat. Di sini si Reza ini inisiatif ngeluarin kompor dan masak air. Di saat kompornya si Reza ini udah nyala, saya mendekat, saya merapat, ngangetin badan. Setelah air mendidih, di situ saya dibuatin kopi sama si Reza. Nah, kopi jadi, karena teman-teman ini mau masak mie instan, saya nyingkir dulu bawa kopi. Di saat saya menikmati kopi ini, tiba-tiba di situ saya mendengar, gimana ya? Orang Sunda itu gamelan apa gimana sih? Jadi di situ saya mendengar suara gamelan mirip itu musik tradisionalnya orang Sunda saat lagi ada hajatan. Itu terdengar di kuping saya ini sayup-sayup, kadang kedengeran, kadang enggak. Jadi di situ saya sempat mikir gini, ini kan di gunung, di hutan. Masa iya ada orang hajatan? Emang di kampung bawah kedengeran sampai sini. Saya lihat teman-teman, kayaknya teman-teman ini pada asik semua masak mie instan. Apa mungkin yang denger ini cuma saya sendiri? Di situ saya jadi takut, sampai akhirnya saya balik lagi merapat ke kompor. Saya mendekat ke teman-teman. Sebenarnya waktu itu saya pengen sih nanya ke mereka ini denger nggak sih suara gamelan ini? Tapi saya lihat gelagat mereka ini kan nggak denger. Takutnya nanti begitu saya nanya, justru mereka ini mikir yang aneh-aneh. Ya udah, akhirnya saya diem di situ. Jadi di situ saya bener-bener shock banget karena keadaan badan ini dingin kayak kena demam, ditambah lagi di tengah malam dini hari kurang lebih sekitar jam 12:30 mendengar suara gamelan. Karena saya udah nggak tahan, ya udah saya akhirnya merapat lagi ke teman-teman di deket kompor kan. Di situ si Reza nanya kepada saya, "Lu pucet amat, Dan? Lu sakit ya?" Di situ saya cuma diem. Kemudian si Reza ini nanya ke yang lain, "Abis masak ini kita turun ya. Kasihan tuh si Dani, mukanya pucat banget. Kasihan kan kalau terjadi apa-apa." Nah akhirnya mereka ini setuju. Jadi setelah si Reza ini packing kompornya, ya udah kita kembali jalan turun. Di tengah perjalanan turun, tiba-tiba saya kembali mendengar suara gamelan ini tadi. Ini bener-bener jelas banget saya mendengar. Tapi anehnya teman saya yang lain ini seolah-olah nggak mendengar. Dia itu asik jalan. Seharusnya kalau salah satu dari mereka ada yang dengar, kan ada yang nanya, itu jam segini kok ada orang hajatan? Seharusnya kan gitu, tapi ini enggak. Jadi saya berpikir di situ kalau yang dengar ini cuma saya sendiri. Dari situ saya mulai baca-baca ayat kursi, baca-baca apapun sebisanya sampai akhirnya suara ini hilang. Dan setelah jalan kurang lebih sekitar 1 jam, kita udah sampai di air terjun yang tadi. Di situ kita langsung mengambil arah ke pertigaan yang semalam kita temui. Dari area air terjun nyampe ke pertigaan ini kurang lebih sekitar setengah jam ya. Karena waktu itu pas masak tadi saya lihat sekitar jam 1. Kemudian kita jalan lagi. Pokoknya nyampe di pertigaan ini lagi, ini kurang lebih sekitar jam 3-an. Nyampe di pertigaan ini kita istirahat sebentar di depan saung ini tadi. Jadi pas istirahat ini anehnya gini. Tadi kan badan saya dingin banget, menggigil dari atas.
Tapi begitu saya udah ngelewatin area air terjun mengarah ke pertigaan ini tadi, dinginnya badan ini udah hilang, saya kembali normal. Setelah kita istirahat cukup dan saya bilang ke teman-teman yang lain kalau badan saya udah enakan, ya udah akhirnya kita jalan lagi. Di situ kita ngambil jalan yang ke kiri karena tadi yang arah ke air terjun ini kan yang ke kanan. Kita ambil yang satunya yang ke kiri. Alhamdulillah begitu kita ngambil jalan yang ke kiri ini tadi, pagi kurang lebih sekitar jam setengah 6 kita udah masuk ke pos 3. Kita sampai di pos 3, nyampe di situ kita istirahat, kita mendirikan tenda. Karena memang kita ini benar-benar capek habis tersesat ini tadi, kita langsung ketiduran di dalam tenda. Dan di pos 3 ini kembali keanehan saya alami. Jadi waktu itu gini, begitu tenda udah jadi, saya tidur. Tidur saya ini telentang menghadap ke pintu tenda. Jadi yang saya alami ini antara mimpi dan nyata. Karena memang posisi saya inget banget, saya mau tidur ini posisinya menghadap ke pintu tenda kan. Di situ saya tidur, tapi di dalam tidur ini saya mimpi ngelihat sosok kakek-kakek yang berbaju putih di atas tadi ini berdiri tepat di depan pintu tenda. Dengan posisi sama seperti saat saya awal tidur tadi. Jadi di situ saya kaget, takut langsung bangun. Saya mikirnya, ini mimpi apa nyata sih? Saya liatin teman-teman yang lain masih tidur semua. Di situ saya lihat jam sudah sekitar jam 8 pagi. Saya cuma duduk diem aja sampai akhirnya teman-teman yang lain juga bangun semua. Di situ si Reza ngelihat ke saya. Nggak tahu kenapa, mungkin karena raut wajah saya ini seperti orang bingung karena mikirin kejadian ini tadi ya. Di situ si Reza ini nanya, "Lu kenapa Dan? Kok kayak orang bingung gitu?" Di sini saya cuma diem. Saya pengen cerita, takutnya nanti teman-teman ini parnoan. Mereka ini takut. Karena memang saat itu saya benar-benar bingung mikirin sosok si kakek ini. Kenapa dari semalam sampai sekarang pun masih mengikuti saya. Setelah saya diem, si Reza ini maksa buat cerita. Dan saya sendiri nggak mau teman-teman ini khawatir mikirin saya. Ya udah, akhirnya di dalam tenda itu saya ceritain semua kejadian dari semalam sampai ini tadi ke teman-teman. Di situ ternyata salah satu teman kita, temennya si Reza ini ternyata benar-benar parnoan. Dia ini langsung takut dan pengen turun. Dia bilang, udah kalian aja yang ke puncak, saya turun nggak apa-apa, nanti ketemu di base camp. Di situ si Reza kebingungan kan. Emang dari awal niatnya kita itu mau sampai puncak. Tapi di sisi lain, temennya ini mau turun sendirian. Dilihat dari wajah takutnya nih anak, kita nggak tega. Di situ saya sendiri juga mikir gini, nih anak keadaan takut. Saya ngebayangin kalau nanti jalan turun ke base camp, ini kan ngelewatin hutan. Yang namanya orang takut kan bisa aja semuanya terjadi kan. Terlebih ini pagi hari. Pagi hari ini nggak mungkin ada pendaki yang naik. Adapun juga dari pos 3 naik ke puncak, nggak akan ada yang dari base camp ke atas. Ya udah akhirnya kita ngobrol-ngobrol sepakat. Hari itu pagi itu kita nggak jadi ke puncak dan kembali turun ke base camp. Jadi harapan saya buat bisa berdiri di puncak Gunung Guntur ini pupus hanya sampai di pos 3. Di situ kita pulang bareng-bareng dan selamat sampai di rumah. Sesampainya di rumah, saya benar-benar masih mikirin kejadian yang saya alami di Gunung Guntur sana. Jadi kebetulan kakek saya kan tahu sedikit tentang hal gaib. Jadi di situ saya iseng-iseng nanya ke kakek. Saya ceritain semuanya kepada si kakek, dan si kakek ini tersenyum kepada saya. Menurut penjelasan si kakek, ternyata dari awal pada saat kita jalan ke arah air terjun, itu kita udah diikutin, kita udah salah. Yang pertama, teman saya ditimpuk batu, kemudian saya ditimpuk, dan di sepatu, habis istirahat di kaki saya kan banyak banget semut. Ternyata semut ini sebenarnya ngingetin kita jangan jalan.
kita harus balik. Tapi kitanya saja yang nggak paham, kita nggak peka. Ditambah lagi di tengah jalan tadi banyak banget kelabang. Kata si kakek, sebenarnya kelabang ini bukan benar-benar kelabang, bukan lipan. Tapi lipan jadi-jadian yang memang sengaja ini sebenarnya nyegat kita biar nggak lanjut jalan ke sana. Tapi sekali lagi memang kita ini benar-benar nggak peka ya, sampai akhirnya kita ini jalan nyampe atas. Nyampe tempat istirahat bikin kopi tadi. Nah, kemudian untuk suara gamelan seperti orang yang punya hajatan ini tadi, setelah saya tanyakan ke kakek, ternyata itu memang asalnya dari gaib. Jadi di Gunung Guntur, di bagian hutannya, ini bukan di puncak, di situ ada sebuah perkampungan gaib. Pantesan saja yang mendengar ini cuma saya, teman-teman yang lain gak mendengar. Sampai akhirnya setelah mendapat penjelasan dari kakek ini, di situ saya berpikir mungkin memang belum rezeki saya buat berdiri di atas Gunung Guntur. Karena memang terakhir kali kakek ini mengingatkan ke saya, kamu itu belum waktunya ke sana. Ya teman-teman, itulah tadi cerita yang dibagikan oleh si Dani kepada saya. Sebenarnya kalau diamati cerita yang disampaikan oleh si Dani ini ada sedikit kesamaan dengan apa yang dialami oleh si Gibran pada saat hilang selama 6 hari di Gunung Guntur, yaitu sama-sama ditemui sosok orang tua yang berbaju putih, serba putih. Siapa sih sebenarnya sosok ini? Mungkin dari teman-teman ada yang tahu, ada yang punya kelebihan mungkin indigo, silahkan berkomentar, silahkan jelaskan lewat kolom komentar. Saya Kanzi, terima kasih sudah mengikuti alur cerita yang dibagikan oleh si Dani ini, dan sampai bertemu kembali di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.